Terima kasih Yang Mulia. Ya, waktu 10 menit Eh, sudah paham. Ya, silakan. Baik Yang Mulia. Sebelum membacakan pokok permohonan Yang Mulia, ada beberapa renvoy. Apakah bisa kami sampaikan lebih dulu? Oke. Baik Yang Mulia, ada beberapa renvoy di halaman 7 di angka 6 menambahkan keterangan bukti P82. Di halaman 7 di poin C menambahkan kata P bukti P76. Selain itu, renvoy juga kami lakukan terhadap halaman 12, yaitu di huruf E, di bagian akhir huruf E, ditambahkan bukti P75. Halaman 13, poin 6, bagian akhir, setelah VD bukti P45, ditambahkan bukti P77. Dan di halaman 15, huruf G, ditambahkan bukti P78 dan P74. Dan yang terakhir di halaman 16, di angka 6, ditambahkan bukti P72 dan poin 7 ditambahkan bukti P73. Itu renvoy terhadap permohonan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Permohonan ini diajukan oleh Bapak Muhammad Endang dan juga Bapak Wahyu Adi Pratama, memberikan kuasa kepada kami yang selanjutnya disebut sebagai pemohon, dalam hal ini mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan berdasarkan keputusan KPU nomor 858 dan seterusnya dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan bahwa ini merupakan perselisihan hasil dan yang kami ajukan adalah terkait dengan perselisihan hasil pilkada. Yang berikutnya terkait dengan kedudukan pemohon. Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dengan nomor urut 3. Oleh karena itu, pemohon memiliki kedudukan hukum dan jika dilihat dari selisih suara juga masuk di dalam ambang batas perselisihan hasil pilkada. Terkait dengan tenggat waktu pengajuan permohonan, keputusan KPU ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, dan permohonan diajukan pada tanggal 18 Desember 2020, oleh karena itu masuk dalam tenggat waktu. Sedangkan permohonan yang kami bacakan merupakan perbaikan permohonan tanggal 22 Desember 2020, oleh karena itu permohonan ini masih dalam tenggat waktu perbaikan permohonan. Bahwa terhadap keputusan termohon tersebut, pemohon mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut 2 diperoleh dengan cara melanggar hukum. Paling tidak ada 7 dalil utama pelanggaran dan permasalahan hukum yang kami ajukan di dalam permohonan ini Yang Mulia. Yang A, calon bupati nomor urut 2, Haji Surunudin Dangga atau petahana, memberikan imbalan atau mahar politik dalam proses pencalonan. Terkait dengan mahar politik ini, telah pemohon Haji Surunudin Dangga telah melakukan mahar politik sebesar 500 juta dan anak dari Haji Surunudin Dangga dan juga kuasanya telah melaporkan sendiri proses pemberian uang ini kepada kepolisian daerah. Oleh karena itu, terkait dengan dalil ini sangat terang benderang Yang Mulia. B, pelanggaran money politik atau politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon petahana nomor urut 2. Ada beberapa fakta-fakta yang kemudian kami sampaikan, antara lain yang pertama, tanggal 7 Desember 2020, kepolisian melakukan tangkap tangan terhadap tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Muhammad Rizal, sekaligus sebagai Kepala Lingkungan 04 di Desa Ngapaha yang melakukan pembagian amplop 100.000 dan disertai di situ ada daftar
pada kantor kecamatan Lainea atas nama Mustari yang mendukung dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Jadi sudah ada putusan pengadilannya yang mulia. Dan beberapa fakta-fakta terkait dalil di huruf C telah kami sampaikan dan dianggap dibacakan. D. Pelanggaran pasangan calon petahana nomor urut 2 mengenai black campaign atau kampanye hitam yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 terhadap pemohon. Misalnya menyampaikan menolak lupa, endang anak emas tak berhati emas misalnya. Itu tersebar di banyak selebaran-selebaran. Atau menyatakan bahwa pemohon adalah pengkhianat. Nah, selebaran itu telah kami sampaikan dalam bukti-bukti yang ada. E. Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu kada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dan jajarannya. KPU Konawe Selatan membuat atau mencetak masker untuk digunakan petugas pemutakhiran data pemilih, yang mana di dalam masker tersebut terdapat tulisan berbunyi Desa Maju Konsel Sehat, di mana kata-kata tersebut identik dengan jargon calon bupati petahana nomor urut 2, dan ini tersebar dan diproduksi secara resmi oleh KPU. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, hampir seluruh, jadi pada waktu pemungutan suara yang mulia, hampir seluruh TPS di Kecamatan Launti melakukan perhitungan suara pada saat jam 11 siang, yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan KPU 18/2020. Nah, artinya khusus di Kecamatan Launti ini, pemungutan suara berhenti sampai pukul 11, padahal masih ada banyak pemilih yang akan menggunakan suaranya. Yang ketiga, TPS 1 Desa Ambolodange Kecamatan Laya menggunakan hak pilih yang tidak sesuai. Ini ada di TPS 1 Desa Ambolodange Kecamatan Laya, ada juga pemilih yang tidak berhak ada di TPS 1 Desa Sangi-Sangi Kecamatan Launti dan beberapa tempat yang lainnya, dan dianggap dibacakan yang mulia. Yang F, keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 pada saat pleno KPU tingkat Kabupaten Konawe Selatan. Ini terdapat beberapa fakta, misalnya keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Jusman pada pleno tingkat KPU berkaitan dengan surat suara yang dicoblos 2 kali dalam kolom yang sama, tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS. Yang mestinya kalau mencoblos pada kolom yang sama itu harusnya dianggap sah yang mulia, tapi faktanya justru tidak dianggap sah. Dan beberapa lainnya kami anggap dibacakan karena fakta-faktanya sudah jelas, bukti dan juga dalil sudah kami sampaikan di dalam permohonan yang mulia. Dalil yang terakhir, penyalahgunaan wewenang petahana. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, calon petahana nomor urut 2 mengeluarkan peraturan Bupati Konawe Selatan nomor 51 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan Bupati Konawe Selatan nomor 5 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2020. Dan pada tanggal 8 Desember tahun 2020, dana desa tersebut dibayarkan kepada desa-desa di Kabupaten Konawe Selatan, artinya 1 hari sebelum pencoblosan atau pada masa tenang. Bahwa petahana atau pasangan calon nomor urut 2 melalui perangkat desa pada tanggal 9 Desember 2020, tepatnya pada waktu pemungutan suara, melakukan pembagian bantuan sosial di Desa Molinesi, Kecamatan Lainea, dan perangkat desa mengarahkan penerima untuk mendukung dan mencoblos pasangan calon petahana nomor urut 2. Yang 4, bahwa pasangan calon nomor urut 2 secara terstruktur sistematis menggunakan ASN, yakni Camat Benua, untuk membantu pemenangannya, di mana Camat Benua mengatur pemasangan baliho dan APK pasangan calon nomor urut 2 petahana sekecamatan Banua. Bahwa petahana selaku Bupati Konawe Selatan tanpa usulan apapun menerbitkan keputusan pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 April 2020 atau kurang dari 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Bahwa calon bupati petahana
meskipun tidak ada jabatan yang lowong, melakukan proses mutasi dalam jabatan dengan melakukan pergantian dan pelantikan jabatan struktural eselon 2 dalam lingkup Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 30 Maret 2020 atau kurang dari 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Yang mulia Majelis Hakim yang kami hormati, sebelum kami membacakan petitum, berkenannya memberikan kesempatan kepada pemohon prinsipal menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 dalam keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan nomor 858 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang benar menurut pemohon sebagai berikut, dianggap dibacakan. 5. Memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Muhammad Endang SH Esos SHMAP dan Haji Wahyudi Ade Pratama Imran SH sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020. Atau 6.
memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 di seluruh TPS se-Kabupaten Konawe Selatan tanpa keikutsertaan pasangan calon nomor urut 2 Haji Surunudin Dangga STMM dan Rashid Esos MSI dalam waktu paling lama 4 bulan setelah putusan ini ditetapkan. 7. Memerintahkan kepada KPU Konawe Selatan untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Ada catatan? Tidak ada. Yang Mulia? Ya, ada catatan dari Karena Yang bukan Mulia. catatan Pak Ketua, sedikit saja. Karena ini untuk cara membacanya. Ini endang atau endang? Karena tadi prinsipal membaca endang, ini juga saya membaca endang. Sebab kalau di Jawa biasanya endang itu untuk perempuan, kalau laki-laki endang. Tapi saya lihat logat Kendari, logat Tolaki ini endang ya, betul? Iya Yang Mulia, kalau di Jawa memang pakai endang begitu ya. Tapi kalau di Sumatera itu biasanya endang Yang Mulia. Iya, enggak. Jadi ini endang bacanya. Endang. Ya, bukan en. Ya, segitu aja gitu. Izin Yang Mulia. Nggak salah. Ya. Izin Yang Mulia, nama kami Muhammad Endang Saifuddin Ansari, SH, SOS, MAP. Ya, membacanya endang, endang. Endang. Kalau di Jawa itu kalau endang itu untuk perempuan. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan endang. Ya. Tapi di sini tadi dipakai juga untuk laki-laki endang. Ini kan nggak memakai budaya di Jawa, tapi budaya di sana di Tolaki di Siap, Yang Mulia. Konawe Selatan ya. Kearifan lokal Yang Mulia. Betul ya, endang ya jadi ya. Ya, Betul Yang Mulia. ya supaya nggak endang, salah Yang lah Mulia. gitu ya. Ya. Baik. Ya, untuk bukti yang diajukan oleh pemohon P1 sampai dengan P70. Benar? P1 sampai dengan P71 Yang Mulia. Duh. Dan nanti ada tambahan Yang Mulia. Oh ya. Baik, P71-nya belum diserahkan fisiknya. Oh, Jadi baik, nanti Yang Mulia. bisa disusul. Ya. Terima kasih Yang Ya. Mulia. Jadi yang sudah diverifikasi P1 sampai dengan P70 dan dinyatakan sah. Selanjutnya dalam perkara ini ada permohonan untuk menjadi pihak terkait dan majelis panel telah membaca dan mempertimbangkan sehingga menetapkan satu, menerima Haji Surunudin Dangga STMM dan Rashid Esos MSI pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 34 dan seterusnya. 2. Memerintahkan kepada Panitra untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan pihak terkait pada pemeriksaan persidangan. Jadi permohonan untuk menjadi pihak terkait sudah dikabulkan. Untuk pemeriksaan 3 perkara ini sudah selesai. Selanjutnya untuk penundaan sidang dari ketiga perkara ini sudah ditentukan, yaitu untuk perkara nomor 43 ditunda hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 jam 11.00 sampai dengan 13.00 dengan agenda pemeriksaan persidangan dalam rangka